Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan berkata, hormat adilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Marilah kita satu dalam ibadah dan sambil berdiri kita memuliakan namanya dengan nyanyian PKJ 109 ayat 1 hingga 3. Ayat 30 bagian B yang berbunyi demikian. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikianlah nats pembimbing bagi kita saat ini. Tuhanku, aku terpesona merenungkan ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang gunung angkasa, tanda kebesaranmu semua. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam keteduhan hati, marilah kita menghampiri hadirat Tuhan yang kudus, seraya mengaku segala dosa kita dan memohon ampun daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengaku di hadapan-Mu dan kami mengakui bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu, tidak satu pun di bawah kolong langit ini. Segala kecemaran kami, keberdosaan dan kehinaan kami yang kami lakukan menyakiti sesama dan Engkau, semua terbuka jelas di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami merendahkan diri kami di bawah kaki salib-Mu dan mengakui akan pelanggaran kami, serta memohon pengampunan, belas kasihan, dan pembaharuan yang berasal daripada-Mu. Kami percaya karya keselamatan, penebusan dosa yang Allah lakukan masih berlaku sampai kami saat ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami menerima pengampunan itu dan kami dibaharui kembali, agar ketika kami menghampiri hadirat-Mu Bapa, dosa, kesalahan kami tidak menjadi intimidasi bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami berdoa kepada Allah Bapa kami di surga, lewat Roh Tuhan yang hidup, kami menaikkan syukur kami. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah Allah menurut Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita, orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena Allah begitu mengasihimu, maka nyatakanlah kasih Allah itu dalam hidupmu setiap hari bagi
setiap sesama. Demikianlah berita anugerah Allah, dan marilah kita hidup baru di dalam Dia, Sang Juru Selamat. Marilah kita berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian dari Mazmur 112 ayat 1-10. Ref pertama dinyanyikan oleh pemazmur, ref kedua oleh jemaat, bait 1, 2, 3 dinyanyikan oleh solo pemazmur. Berbahagia orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagia orang yang menyukai segala titanya. Haleluya. Berbahagia orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagia orang yang menyukai segala titanya. Dan cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkah. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Haleluya. Berbahagia orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagia orang yang menyukai segala titanya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayangnya memenuhi hatinya. Muncul orang yang menaruh belas kasih, yang setia menjalannya. Haleluya. Berbahagia orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagia orang yang menyukai segala titanya. Tidak akan orang yang berdandan goyah, orang kan mengingatnya selamanya. Dengar kabar buruk pun dia tak takut, karena pada Tuhan yakin sepenuh. Haleluya. Berbahagia orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagia orang yang menyukai segala titanya. Bacaan firman Tuhan dari pertama Samuel pasal 2 ayat 27 sampai dengan ayat 36. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sambutkan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah ada di hadirat-Mu pagi ini. Kami memuji memuliakan nama Tuhan dan meminta daripada Tuhan. Kami ingin dengan rasa kebenaran. Kami Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang kami tahan dan kami semua yang kami dengarkan, supaya pikiran hati kami tertuju pada penciptaan Tuhan pagi ini. Dan firman beroleh tepat yang baik hati kami semua, dan kami jadikan menjadi semua terang menjalani sisa hidup kami. Berfirman bagi kami, kami sudah siap
Kristus firman-Nya itu. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kita tentu sama-sama setuju dengan satu pernyataan bahwa memberi teladan melalui tindakan nyata jauh lebih berdampak daripada sekedar kata-kata. Memberi teladan melalui tindakan nyata jauh lebih berdampak daripada sekedar hanya kata-kata semata. Kata-kata tanpa tindakan akan dianggap sebagai omong kosong. Karena tentunya hanya melalui tindakan yang dapat membuktikan, yang dapat menjadi satu hal yang meyakinkan akan setiap kata-kata tersebut. Orang-orang boleh merangkai segala macam kata-kata yang orang dengar indah sekali, atau bahkan membuat orang iri. Tetapi ketika tidak dilanjutkan dengan tindakan nyata, kata-kata yang dinilai sebagai kata-kata yang indah, yang mulia itu hanya akan berakhir sia-sia. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kita pun juga mengakui bahwa di tengah-tengah zaman yang semakin canggih, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang semakin tinggi, orang banyak untuk mengejar tingginya pengetahuan, bahkan sampai S3, doktor. Tetapi Bapak Mama, kita juga mengakui bahwa di tengah-tengah zaman yang semakin canggih dan pengetahuan yang semakin tinggi, ketika kita berbicara tentang moral, ketika kita berbicara tentang tindakan-tindakan nyata, itu justru sangat-sangat minim. Tidak sebanding dengan zaman yang canggih, tidak sebanding dengan pengetahuan-pengetahuan yang tinggi. Moral ada di bawah kecanggihan dan pengetahuan yang tinggi tersebut. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, bulan ini kami sama-sama merayakan akan bulan kebangsaan, dan terkhusus di dalam minggu pertama hari ini, renungan kita adalah tentang keluarga dari Imam Eli. Imam Eli merupakan hakim yang ke-14 sebelum Samuel diangkat sebagai hakim atau imam. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, pada zaman Perjanjian Lama, seorang imam, dia menjadi pusat perhatian dari segala umat. Dia adalah pusat. Seorang imam ini adalah pusat. Dan dalam bacaan hari ini, seorang abdi Allah bernubuat tentang Imam Eli dan keluarganya. Pertanyaan bagi kita, mengapa ada nubuatan ini? Kenapa abdi Allah ini datang untuk bernubuat tentang Imam Eli dan keluarganya? Pasti ada latar belakang yang membuat nubuatan ini muncul. Di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini tidak mencatat secara jelas, tetapi di pasal-pasal sebelumnya, kalau kita membaca secara baik-baik, di pasal sebelumnya menyatakan bagi kita mengapa nubuatan ini kemudian diberikan oleh abdi Allah kepada Imam Eli dan keluarganya. Yang pertama, mengapa nubuatan ini kemudian diberikan adalah karena perilaku anak-anak Eli. Bapak Mama, anak-anak Eli disebut sebagai anak-anak yang dursila, yang artinya anak-anak yang tidak berharga, tidak bernilai, anak-anak yang kalau secara kasar, anak-anak ini adalah orang yang jahat. Bahkan di dalam terjemahan Jewish Bible, dia mengistilahkan anak-anak Imam Eli sebagai seorang bajingan. Sangat kasar untuk anak-anak Imam Eli, dan dari situ kita sudah bisa membayangkan bagaimana perilaku dari anak-anak Imam Eli ini. Anak-anak Imam Eli tidak memiliki perkenalan personal atau tidak akrab dengan Tuhan.
Walaupun ayah mereka adalah seorang imam, tetapi mereka tidak memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Mereka pasti diajarkan tentang Tuhan, karena menurut tradisi Yahudi, ketika seorang anak berumur 5 tahun, dia akan dibawa ke bait suci, dan di situ ada perkenalan-perkenalan, ada pemberian pengetahuan tentang kitab suci, dan pengenalan juga akan Allah. Dan itu tentu juga dialami oleh imam-imam itu, anak-anak dari imam-imam ini. Namun Bapak Mama yang diberkati Tuhan, itu tidak berlaku. Walaupun mereka mendapat perkenalan tentang Allah, ada pendidikan-pendidikan di bait suci, tetapi perlakuannya tidak mencerminkan akan anak-anak dari seorang imam yang adalah abdi Allah, yang adalah perwakilan dari Allah. Yang kedua, mengapa nubuatan ini diberikan? Anak-anak Imam Eli tidak mengindahkan batas hak para imam. Mereka tidak hanya berbuat sesekali saja, tetapi itu terus-menerus, bahkan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang terus dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Setiap orang Israel yang datang kepada imam untuk mempersembahkan korban itu kemudian diambil. Dan ternyata kebiasaan-kebiasaan ini menjadi satu hal yang, kalau kita berpikir bahwa mereka adalah anak dari imam, tentu ini tidak mungkin. Tetapi dengan secara sengaja, mereka tetap melakukan itu. Mereka tahu bahwa itu salah, tetapi mereka dengan sengaja melakukan hal tersebut. Perilaku mereka tentu tidak sesuai dengan apa yang bangsa Israel kenal, yaitu mereka adalah anak-anak seorang imam. Imam yang sangat dihormati, imam yang sangat ditinggikan oleh umat Israel. Alasan yang ketiga, anak-anak Imam Eli menyalahgunakan jabatan orang tuanya sebagai imam. Mereka memaksa orang-orang Israel untuk mengatasnamakan Imam Eli ayah mereka untuk mendapatkan berbagai hal yang mereka inginkan. Perilaku tersebut justru mempermalukan ayah dari anak-anak Imam Eli ini. Dan alasan yang keempat, kalau di alasan ketiga dari 1 sampai 3 itu memberikan kepada kita alasan dari pihak anak-anak Eli, dan alasan yang keempat dari Imam Eli sendiri. Bagaimana sikap dia terhadap anak-anaknya ketika dia tahu bahwa anak-anaknya telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Mama Imam Eli sebagai ayah, dia hanya berkata di dalam pasal 2 ayat 23a, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Kemudian dia melanjutkan, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Eli hanya mengatakan, jangan anakku. Eli hanya mengatakan, janganlah anakku. Sebab bukan berita yang baik yang ku dengar, dan bahwa kamu selalu menyebabkan pelanggaran umat Tuhan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kata janganlah di dalam pernyataan Imam Eli ini terhadap anak-anaknya menunjukkan kepada kita di dalam teks Ibrani, terjemahannya bukanlah larangan yang bersifat tegas. Bukanlah larangan yang bersifat tegas. Sama sekali jauh dari kata tegas. Imam Eli memang mengetahui secara jelas, karena banyak bangsa-bangsa umat Israel ini yang datang untuk mengeluhkan hal itu kepada dia. Dia hanya sekedar tegur, tetapi dengan teguran yang tidak tegas. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, untuk itulah kemudian di ayat 27 pembacaan firman Tuhan pada saat ini,
Tuhan mengutus seorang nabi yang kemudian bernubuatan tentang Imam Eli dan juga keluarganya. Dan merujuk pada firman Tuhan pada hari ini, bahwa sebelum Tuhan mengungkapkan akan setiap teguran-teguran keras kepada Imam Eli, terlebih dahulu Tuhan kembali menjelaskan ulang tentang apa itu imam, apa itu jabatan imam. Ketika seseorang diangkat sebagai imam, apa yang harus dia perbuat. Dan itu ada di dalam ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Sebagai imam, Tuhan mengingatkan kembali tentang penetapan dari Imam Eli ini sebagai imam. Bahwa sesungguhnya Imam Eli adalah garis keturunan dari Imam Harun. Itu artinya secara turun-temurun, keturunan daripada Imam Eli sudah dinubuatkan untuk akan menjadi seorang imam. Nubuatan itu tetap berlaku sampai pada anak-anaknya. Itu penetapan-penetapan yang sebenarnya Tuhan berikan. Janji-janji yang Tuhan berikan bahkan sebelum Imam Eli pun nubuatan itu telah ada. Bahwa Imam Eli adalah keturunan dari Imam Harun, dan itu artinya secara garis keturunan dia adalah keturunan seorang imam. Tidak akan pernah digantikan oleh siapapun. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, selanjutnya apa tugas dari seorang imam? Imam bertugas untuk mempersembahkan korban. Dan ketika kita lihat di pembacaan firman Tuhan kita, dia harus memakai baju efod di hadapan Tuhan. Apa artinya? Itu artinya adalah seorang imam, dia merupakan wakil Tuhan. Dia diutus, dia diangkat sebagai wakil Tuhan. Dia juga kemudian bertugas untuk menyampaikan tentang firman Tuhan. Itu tugas dari seorang imam. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, dari ketiganya ini tentang tugas bahkan status sebagai seorang imam, jelas bagi kita bahwa di dalam perjanjian lama, seorang imam itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Bahkan dia memiliki tanggung jawab yang begitu mulia di hadapan umat Israel, di hadapan umat manusia pada saat itu. Dengan demikian, seorang imam harusnya dia menjaga segala kekudusan hidupnya untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Karena dia adalah wakil Tuhan, dia yang harus membawa bangsanya untuk menghadap Tuhan. Oleh karena itu, sebelum dia membawa bangsa-bangsanya, dia juga harus hidup kudus. Dia harus menjaga kekudusannya itu untuk bisa membawa bangsa yang begitu besar kepada Tuhan. Kalau dia salah sedikit, berarti semua yang di belakangnya juga kena. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, Tuhan kemudian memberikan satu teguran tegas kepada Imam Eli. Di ayat yang ke-29, ada pertanyaan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan. Kemudian ada juga pertanyaan, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Dan kemudian ada lagi pertanyaan yang ketiga, mengapa engkau menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Israel? Bapak Mama, dari ketiga pertanyaan ini, sebenarnya Tuhan telah menilai bahwa Imam Eli tidak menghargai Allah, Imam Eli tidak menghormati Allah, bahkan dia lebih menghormati anak-anaknya ketimbang Allah sendiri. Anak-anak dari Imam Eli dia tempatkan di paling atas, bukan yang harusnya yaitu Tuhan Allah. Sehingga ada muncul tiga pertanyaan bagi kita saat ini.
Bapak Mama yang diberkati Tuhan, selanjutnya pernyataan Tuhan atau hukuman Tuhan ini kemudian dijelaskan di dalam ayat 30 sampai 36. Tuhan membatalkan janjinya, itu hukuman yang pertama. Dan kedua, umur dari keturunan Imam Eli tidak sampai menjadi kakek. Artinya tidak berumur panjang. Dan yang ketiga, Tuhan menghukum anak-anaknya yaitu Hofni dan Pinehas, yang nantinya mereka akan mati pada waktu yang bersamaan. Dan itu tergenapi ketika mereka ada dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Kita bisa baca di dalam pasal 4 ayat 11. Dan kemudian Tuhan juga menghukum Imam Eli bahwa tidak akan ada keturunan selanjutnya dari Imam Eli yang akan menjadi imam. Semua putus, semua batas hanya pada Imam Eli sendiri. Tuhan akan mengambil orang lain sebagai seorang imam, yang adalah seorang anak yang dididik oleh Imam Eli sendiri, yaitu Samuel. Dan hukuman yang kelima, jika ada keturunan Imam Eli yang masih tinggal, kelak mereka hanya akan menjadi peminta-peminta, yang hanya untuk makan saja mereka harus meminta. 5 hukuman yang Tuhan berikan kepada Imam Eli ketika dia lebih menghormati akan anak-anaknya dibandingkan Tuhan Allah sendiri. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, lalu apa maksud, apa hal yang bisa kita petik dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini? Hal pertama yang dapat kita pelajari, sikap beribadah kepada Tuhan harus nyata dalam sikap hidup bersama dengan orang lain. Sikap beribadah kepada Tuhan harus nyata dalam sikap hidup bersama dengan orang lain. Menghormati Tuhan artinya kita juga menjaga kekudusan kita menjaga hati kita menjaga perbuatan kita menjaga setiap perkataan-perkataan kita untuk tetap bahwa kita menghormati Allah dibandingkan segala sesuatu dalam hidup ini. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa anak-anak Imam Eli ini tidak menghormati Allah. Mereka jauh dari kata berkenan kepada Allah. Memang benar bahwa mereka melakukan tindakan-tindakan, mereka melakukan sebagaimana bahwa mereka ini anak-anak imam. Mereka beribadah, mereka mempersembahkan korban, tetapi itu hanya hal-hal untuk menunjukkan bahwa mereka ini anak seorang imam. Tetapi yang sebenarnya, ibadah itu hanya secara ritual. Ibadah itu tidak dilanjutkan dengan perbuatan-perbuatan yang kemudian orang bilang bahwa memang dia anak-anak imam ini. Dia anak-anak seorang imam. Mereka bahkan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, mari kita mengoreksi akan setiap diri kita masing-masing. Apakah sejauh ini perkataan kita sudah selaras dengan apa yang kita perbuat sebagai bentuk kita menghormati Allah? Apakah selama ini kita berapi-api di dalam setiap perkataan kita, tetapi apakah berapi-api juga dalam perbuatan kita sebagai bentuk bahwa kita ini menghormati Allah? Pesan firman Tuhan yang kedua, Bapak Mama, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan bukan alat untuk kita meminta segala sesuatu yang hanya kita butuhkan. Tuhan tidak bisa disokok. Tuhan tidak bisa untuk kita bilang, asalkan kita berikan ini, Tuhan pasti akan memberkati. Kita datang kepada Tuhan dengan motivasi-motivasi yang salah. Dan ini juga terjadi terhadap anak-anak Imam Eli.
Mereka meremehkan akan sikap mereka yang harus menghormati Allah. Mereka meremehkan akan kekudusan mereka, bahwa mereka ini adalah ciptaan Tuhan, yang artinya mereka harus menghormati Allah. Mereka meremehkan itu semua. Ketika kita mengalami masalah berat, kemudian kita beribadah dan berdoa. Tetapi kemudian ketika masalah itu selesai, beribadah dan berdoa itu kalau sempat saja atau kalau ada waktu. Sebenarnya Tuhan memberikan kita begitu banyak waktu untuk bertemu dengan Dia. Ada banyak waktu Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Tetapi kita selalu bilang bahwa kalau ada waktu. Tetapi kalau ada dalam masalah, waktu itu sangat banyak. Bahkan 24 jam bisa-bisa kita hanya ada untuk berdoa dan beribadah. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Kita menunjukkan bahwa di dalam hidup kita menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan bukan ketika waktu kita susah saja. Tetapi ketika waktu senang, ketika kita bersuka cita, Tuhan tetap menjadi yang terdepan untuk kita datang dan bersyukur. Ketika kita setia, ketika kita taat kepada Tuhan, kita percaya bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Pesan firman Tuhan yang ketiga, kita sering dengar perkataan ini, kalau benar, katakan benar, kalau salah, katakan salah. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, Allah sangat-sangat tidak berkompromi dengan yang namanya perbuatan dosa. Allah sangat-sangat tidak mengindahkan yang namanya perbuatan dosa. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, seharusnya Imam Eli bisa dengan secara tegas menegur anak-anaknya. Tetapi dia tidak melakukan itu. Ini yang sebenarnya menjadi tantangan bagi kita. Terkadang kita menjadi orang-orang tegas hanya kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi di dalam rumah kepada orang-orang terdekat, ketegasan itu hilang. Kita selalu mengatakan kebenaran-kebenaran itu hanya kepada orang-orang di luar. Tetapi ketika kepada orang-orang terdekat, salah pun kita katakan benar. Ini yang menjadi tantangan kepada kita. Ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Imam Eli. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Karena Allah tidak pernah berkompromi dengan yang namanya dosa. Yang keempat, Bapak Mama, di dalam kehidupan kita selalu ada yang namanya hukum tabur tuai. Di dalam kehidupan kita selalu ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita taburkan, itu yang akan kita tuai di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak menjaga akan kekudusan hidup kita untuk tetap berkenan kepada Tuhan, kita pasti akan tahu apa yang akan kita tuai. Sejauh ini, apa yang sudah kita tabur. Ketika kita sudah sampai pada pertengahan, bahkan sudah masuk di bulan Agustus, sebentar lagi akan menutup tahun ini. Kita bisa berefleksi apa yang sudah kita tabur di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Karena Bapak Mama jelas kepada kita melalui firman Tuhan pada saat ini, ketika Imam Eli menabur, bahkan juga anak-anak dari Imam Eli menabur hal yang tidak baik, pada akhirnya ada hukuman-hukuman yang harus mereka tuai dari Allah. Sehingga hukum tabur tuai juga berlaku di dalam setiap keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Andai kata kalau ini menghormati Allah, atau dengan teguran-teguran yang ketika umat Israel datang kemudian memberikan teguran, memberikan laporan bahwa anak-anaknya telah melakukan hal-hal yang bersila. Kalau saja Imam Eli mengindahkan apa yang dikatakan oleh bangsa Israel, mungkin saja Allah bisa mencabut hukuman itu. Tetapi ternyata dia tidak mengindahkan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kalau Allah memakai umat Israel untuk mengingatkan akan Imam Eli, begitu pun juga dengan kita. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita.
Yang paling penting adalah kita memiliki hati yang besar untuk menerima teguran. Siapapun itu, Tuhan bisa memakai untuk menegur kita. Karena itu jangan lalai untuk menerima teguran-teguran yang diberikan. Karena ketika kita sudah menabur hal-hal yang tidak baik, yang kita tuai adalah hal-hal yang juga tidak baik. Dan yang kelima dan terakhir, Bapak Mama yang diberkati Tuhan, lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan kita meyakini bahwa Tuhan yang akan memberkati kita. Mengakhiri akan khotbah ini, ada ilustrasi tentang percakapan antara seorang pemuda dan seorang pengusaha. Pada suatu kali, karena penasaran, ada seorang pemuda ingin menimba pengalaman, menimba pengetahuan dari sang pengusaha, supaya sekiranya dia juga bisa sukses seperti pengusaha ini. Dia berkata, "Bapak, terus terang, saya ingin menjadi sukses seperti Bapak." Kemudian mendengar permintaan dari pemuda yang penasaran ini, sang pengusaha dia hanya tersenyum. Kemudian dia meminta anak muda ini untuk menengadahkan tangannya. Si pemuda pun kemudian dia terheran-heran. Kenapa? Kenapa harus menengadahkan tangan? Namun lantas si pengusaha pun menjelaskan maksud kenapa dia menyuruh sang pemuda yang penasaran ini untuk menengadahkan tangan. Sang pengusaha berkata, "Biar aku lihat garis tanganmu, dan simaklah baik-baik apa yang menjadi pendapatmu sebelum aku memberikan pelajaran seperti yang kamu minta." Setelah mengadakan kedua tangannya, si pengusaha pun kemudian berkata, "Lihatlah telapak tanganmu ini. Di sini ada beberapa garis-garis utama yang kemudian menentukan nasib. Di sana ada garis kehidupan, di sana juga ada garis berkat, di sana juga kemudian ada garis jodoh." Kemudian si pengusaha ini meminta sang pemuda itu untuk menggenggam, dan dia bertanya, "Di mana semua garis tadi?" kepada sang pemuda ini. Kemudian sang pemuda itu berkata, "Di dalam telapak tangan yang saya genggam." Kemudian si pengusaha ini berkata, "Hal itu mengandung arti bahwa apapun takdir dan keadaanmu kelak, semua itu ada dalam genggaman tanganmu sendiri. Kerja keraslah untuk mendapatkan semuanya itu, tetapi coba lihat pula genggaman tanganmu yang keras itu. Masih ada garis-garis yang tidak tergenggam," kata si pengusaha itu. Kemudian dia melanjutkan lagi, bahwa sisa garis itulah yang berada di luar kendalimu. Karena di sana letak kekuatan Tuhan yang kita tidak mampu untuk melakukan, dan itu menjadi bagian Tuhan. Karena itu genggam dan lakukan bagianmu dengan kerja keras dan sungguh, dengan hati yang tulus, dan bawalah kepada Tuhan bagian yang tidak mampu engkau lakukan. Itu maksud dari sang pengusaha ini yang memberikan satu pemahaman, satu ilmu yang baru bagi si pemuda ini. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kita semua adalah imam-imam yang terpilih. Kalau imam ini dipilih secara jelas sebagai imam untuk bangsa Israel, kita pun semua orang adalah imam-imam yang terpilih. Kita dipanggil untuk setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Karena itu ketika kita dipilih sebagai imam-imam terpilih dari Tuhan, mari kita menunjukkan hidup kita untuk tetap menjaga kekudusan kita. Kita mengakui segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa semuanya adalah karena Tuhan.
dalam kata kita, dalam tindakan kita, menunjukkan pengakuan kita kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam pembaruan hidup kita, kita memberi diri untuk senantiasa diperbarui oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan sampai saat ini bukan hanya memberikan berkat bagi kita, tetapi itu berkelanjutan. Terus yang berlaku bagi anak-anak kita, generasi-generasi yang berikut. Sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita semua adalah imam-imam yang harus menjaga akan kekudusan kita, dan berkat itu tersedia bagi kita bahkan sampai pada generasi-generasi kita. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan, dan Tuhan juga menolong kita untuk hidup selalu berkenan kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan nanti, dan hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Terima kasih. Mari kita menyatakan syukur lewat pemberian yang terbaik dengan penuh sukacita serta kerelaan kepada Tuhan, dan dengarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam nunggumu dan di dalam segala usaha. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Kami terus merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah bisa menjadi kekuatan dan petunjuk dalam hidup kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan sebagai tanda kami syukur atas setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Berkati setiap tangan yang akan memberi, agar persembahan ini dapat menjadi berkat dan bisa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan dan hidup itu kami datang dan bersyukur. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang benar. Mulai dari diri sendiri hidup jujur dan hikmat Tuhanku. Aku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan
Mari kita memohon berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selamanya. Amin. Amin.